Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung kembali di Scary Voice Podcast. Masih barengan saya Revel di Fadilah. Dan di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai cerita saya yang sudah di-upload sebelum episode ini di-upload. Jadi untuk kalian yang belum mendengarkan episode yang sebelumnya, yaitu penghuni rumah bagian pertama, saya sarankan untuk mendengarkan dulu bagian pertama karena agar kalian relate dengan pembahasan yang akan saya bahas di episode yang terbaru ini. Jadi silahkan kalian coba dengarkan dulu bagian pertama. Jika sudah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Di rumah ini memang banyak sekali kesan yang bisa membuat penghuni yang berada di rumah itu merasakan hal yang di luar dari biasanya, atau yang bisa kalian sebut juga dengan istilah gangguan dari makhluk halus atau dari dimensi lain. Ya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa dimensi lain sangatlah bersinggungan dengan dimensi kita saat ini, yaitu dimensi manusia. Yang dimana di dimensi ini kita sebagai manusia dapat berinteraksi dengan sesama makhluk yang tentunya kasat mata dapat dilihat, dapat diajak bicara, ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, ada yang perbedaan dari cerita biasanya yang mungkin juga kalian sering sekali mendengar pengalaman horor yang diceritakan oleh pencerita lainnya mengenai pengalaman-pengalaman mengerikan yang mereka alami. Saya pun juga mengalami hal tersebut. Bahkan sampai hari ini, sampai podcast ini dibuat dan diupload di beberapa platform lainnya, saya masih menerima gangguan-gangguan tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit mengingatkan bahwa di bagian pertama saya menjelaskan beberapa ruangan yang terdapat di rumah ini, yang dimana di ruangan-ruangan tersebut sempat ada interaksi dari makhluk-makhluk halus yang saya alami, ataupun juga dari anggota keluarga saya yang mengalaminya di rumah ini. Nah, saya akan memulai pengalaman horor yang saya alami ini. Kejadiannya kira-kira sekitar 1 bulan yang lalu. Saya sedang bekerja di salah satu hotel di kota Bandung. Kan kebetulan hari itu saya mendapatkan shift siang, jadi mau tidak mau saya harus pulang sekitar pukul 10 malam. Dan baru sampai rumah sekitar setengah 11 malam, karena kebetulan tempat kerja saya itu tidak terlalu jauh dari rumah saya ini. Jadi waktu itu setelah saya beraktivitas di pekerjaan saya di hotel, saya sampai di rumah sekitar pukul setengah 11 malam. Saya otomatis memasuki rumah saya tidak mungkin jika tidak melewati salah satu bangunan, yaitu bukan bangunan ya, salah satu ruangan yang dimana saya dan keluarga menyediakan gudang di depan teras rumah. Jadi ketika saya akan masuk ke rumah saya itu, ketika saya berjalan, gudang tersebut terletak di samping kiri saya pada saat itu. Nah, bangunan gudang ini atau ruangan gudang ini memang sudah lama tidak dipakai untuk beraktivitas, terkecuali hanya untuk menyimpan barang-barang yang sekiranya tidak perlu saya pakai atau juga yang sudah rusak. Nah, si gudang ini memang sengaja digelapkan karena bukan tanpa sebab ketika lampu dipasang di gudang tersebut, tidak lama kemudian lampu tersebut
seringkali mati sendiri konslet tanpa ada penjelasan yang masuk akal kenapa bisa setiap saya memasang lampu di gudang itu selalu saja mati terus. Padahal setelah dicek keadaannya semua normal, tidak ada konslet di sana, dan ya saya simpulkan kejadian itu sebagai mungkin salah satu cara berinteraksi mereka terhadap penghuni rumah yang sesungguhnya, maksudnya penghuni rumah seperti saya dan sanak keluarga saya lainnya. Nah, di gudang itu ketika saya melewatinya, saya melihat seperti ada bayangan putih di dalam gudang tersebut. Jadi bentuk dari ruangan gudang tersebut itu memiliki kaca berwarna hitam, yang dimana ketika kita masih bisa melihat isi dari gudang tersebut dari luar ruangan, cuman hanya kaca tersebut gelap. Tapi yang jelas ketika siang hari pun jika saya melihat ke arah gudang, barang-barang yang saya simpan di gudang tersebut juga masih terlihat dengan jelas dari kaca yang berada di gudang tersebut. Nah, saya merasa heran ketika saya melihat bayangan putih itu, apakah itu hanya halusinasi saya saja karena saya kecapean, ataupun juga saya salah melihat objek di dalam tersebut.